Nah, baik, ini sudah pukul 4.00 pas ya, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Sudah lama sekali kita tidak pertemuan ini ya, karena berbagai kegiatan yang cukup padat di awal-awal semester ini. Jadi, sebentar ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang dari UM penyisian tahun-tahun yang lalu, meskipun nanti ya di pelaksanaannya tentu saja sudah dipastikan tidak sama soalnya gitu ya. Jadi dari tim soal mesti sudah melakukan berbagai macam variasi soal. Tapi nanti biar tahu lah gambarannya yang dari UM itu seperti apa. Nah, baik, untuk itu ini akan saya share screen dulu. Ini kita akan membahas soal ini yang tahun 2018 ya. 2018. Ini saya lagi soal yang pertama dulu. Ini saya ambil soalnya. Oke, seperti ini soalnya. Sudah terlihat ya. Jadi di soal ini disebutkan ada pengemudi mobil menginjak rem ketika melihat pohon yang menghalangi jalan pada jarak 158,6 meter di depannya, ya, hingga menabrak bentar. Mobil tersebut mengalami perlambatan konstan, di perlambatannya 4,8 meter per sekon kuadrat selama 6,5 sekon, sehingga menabrak pohon tersebut. Nah, kelajuan sesaat akan menabrak pohon. Nah, jadi ini menggunakan pembahasan menggunakan gerak ini ya, gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau dari soal ini berarti ini anggap saja mobilnya ini gitu ya. Kemudian di sini ada pohon yang tumbang. Nah, jarak antara mobil dan pohon ini ketika mulai mengerem ya, tentu saja ketika mulai mengerem ini adalah 158,6 meter. Kemudian kecepatan pada saat itu. Oh, sebentar. Ini perlambatannya ini adalah A ya. Hanya kalau perlambatan berarti min ya, 4,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian waktu delta T-nya atau waktu tempuhnya dari mulai menginjak rem sampai menabrak pohon itu adalah 6,5 sekon. Ini ya. Pertanyaannya adalah berapakah kelajuan? Nah, ini kelajuan ketika tepat akan menabrak pohon ya. Nah, permasalahan di sini adalah kita tidak tahu kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya adalah tidak diketahui. Jadi ada yang dari yang diketahui ini ada S 158,6 meter. Kemudian ada A ini 4,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian T ya, diketahui T. Hanya 3 besaran ini. T sama dengan 6,5 sekon ya.
Ya, padahal untuk persamaan ini untuk mencari VT, kita yang tanyakan adalah VT. VT adalah waktu ketika tepat akan menabrak pohon itu. Nah, ini permasalahannya adalah kita tidak tahu berapakah V awalnya ketika melawan pengereman itu. Coba kita cermati soalnya, pengemudi mobil menginjak rem ketika melihat pohon yang menghalangi jalan pada jarak 158,6 meter di depannya. Oke. Mobil tersebut mengalami perlambatan konstan sebesar 4,8 selama 6,5. Jadi kalau misalkan menggunakan persamaan GLBB itu ada 3, VT sama dengan V0 ya, plus AT, kemudian ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kemudian yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Nah, baik, kita bisa mencari V0. Coba kita pakai yang ini. Ini ya, nyari V0-nya dulu. Persamaan yang kedua ini. Tadi kan jaraknya 158,6 ya. 158,6 ya, 158,6. Kemudian jadi menggunakan persamaan yang kedua ini S sama dengan V0 kalikan T. V0-nya kita belum tahu. T-nya 6,5. Kemudian ini ada setengah kali A. A-nya tadi adalah 4,8 meter per sekon kuadrat. 4,8 kalikan T kuadrat. 6,5 kuadrat. Nah, ini ya. Angkanya jelek-jelek. Kita coba. Jadi ini 158,6 sama dengan 6,5 V0 plus ini berapa ini? Berarti 2,4 kali 6,5 kali 6,5. Ini angkanya kok jelek sekali. Coba dihitung gitu ya. Coba dihitung menggunakan kalkulator saja. Tidak apa itu latihan pakai kalkulator. Tapi belum tahu nanti ketika pelaksanaan lomba boleh atau tidak menggunakan alat bantu. Jadi ada 2,4 dikali 6,5 kali 6,5. Oke, ini ada 158,6 sama dengan 6,5 V0 ya. Ini adalah 101,4. Nah, ini berarti ini kalau dipindah ruas ini ada 2, kemudian 7, 5, 57,2 sama dengan 6,5 V0. Hingga V0 ini V0-nya adalah 57,2 ya, 57,2 dibagi dengan 6,5. Ternyata ini 8 meter per sekon. Ini kecepatan awal. Yang kita cari adalah VT-nya. Jadi VT nanti kita bisa cari VT. Oh, maaf. Ini hati-hati, perlambatan ya. Ini minus. Berarti ini seharusnya minus di sini. Nah, nanti salah di sini. Hati-hati ya, perlambatan, bukan percepatan. Perlambatan. Jadi sehingga di sini ada minus, min. Berarti ini tambahkan hasilnya berapa ini? Ada 0. Kemudian 0 lagi. Itu ya. 6. Kemudian 2. 260 ya. Sehingga V0 V awal berarti itu adalah 260 sebagai 6,5. 40 ya. Jadi V0-nya 40
meter per sekon. Nah, kemudian untuk mencari VT, kita pakai aja yang ke ini yang udah tidak ada kuadrat-kuadratnya ya. Jadi yang pertama boleh, pakai yang ketiga apakah boleh? Ya boleh saja. Tapi cuman maksudnya ada kuadratnya. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Jadi V0-nya adalah 40 plus, jadi min, karena 4,8-nya negatif tadi ya, perlambatan 6,5, kayak 6,5. Nah ini. Nah berarti tinggal kita akan mencoba itu, menghitung 4,8 itu kali 6,5. Nah 31,2 ya. Dikurangi 31,2. Nah, berarti ini ada 8, 9, berarti ini 8. Oke, 8,8 meter per sekon. Jadi kecepatan sesaat sebelum menabrak pohon itu 8,8. Jawabannya adalah E. Oke. Bisa diterima ya ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Itu adalah untuk ini, apa namanya, soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Soal yang kedua ini agak rumit ini. Dinamika rotasi. Yang kelas 10 belum dapat materi ini. Nah, baik. Nah, ini adalah soal yang kedua. Di taman bermain terdapat cakra mendatar ya, yang berputar dan berputar ya dengan kecepatan sudut omega. Jika percepatan gravitasi adalah G, koefisien gesek statisnya mu ya, maka radius R, maka radius maksimum R ya, agar amat tersebut ya apa maksudnya ini ya, tidak tergelincir pada cakram. Ya, sebentar, ini maksudnya gimana soalnya? Di taman bermain terdapat cakra mendatar. Cakra mendatar, berarti kalau digambarkan ini ya, mungkin ada piringan besar itu. Nah, piringan besarnya ya, dia bisa berputar. Berputar seperti ini. Kemudian gravitasinya G, G. Ini koefisien statisnya sekian ini, kemudian maksimum R agar dia tidak tergelincir pada cakram. Berarti apakah di sini mungkin ada yang duduk gitu ya? Duduk di sini. Nah, duduk di situ, misalkan anggap saja kita gambar kotak itu aja. Nanti untuk gambarkan, ini ada yang berarti ada orang di sini. Gambarkan kotak ini aja ya, biar nanti mudah menggambarkan gaya-gayanya. Nah, berarti untuk ini nanti berputar, berarti di situ ada ini ya, berputar berarti ini adalah dia punya gaya berat karena punya massa. Gaya beratnya berarti di sini ke bawah W. Kemudian oh ya, kalau misalkan kita bergerak melingkar, maka kita akan mengalami gaya sentrip. Kita kita menaik di benda yang bergerak melingkar, maka kita nanti akan mengalami gerak sentrifugal. Jadi seperti kalau kita naik mobil, mobilnya belok ke kiri, maka kita akan terlempar ke kanan. Ya, itu gaya sentrifugal gitu ya. Tapi kalau benda yang bergerak melingkarnya, dia mengalami gaya sentripetal.
Jadi yang dialami oleh penumpang atau di sini adalah orang yang duduk di tepian ini adalah gaya sentrifugal, gaya semu, gitu ya. Jadi ini nanti yang dicari adalah berapakah jarak R-nya ini sehingga dia tidak tergelincir. Jadi di sini nanti ada gaya gesek yang arahnya ke sana, yang mempertahankan agar ini tidak tergelincir. Jadi ini akan mengalami gaya semu, F semu, sentrifugal. Yang gaya sentrifugalnya nanti sama dengan gaya sentripetal di gerak melingkar ini. Nah, gitu ya. Kita akan coba sekarang mencari gaya sentripetalnya dulu. Oke. Tapi permasalahannya di sini adalah bergerak ini ya. Inersianya tidak ada. Oke, kecepatan sudutnya diketahui. Nah, kita akan mencari gaya sentripetalnya. Jadi gaya sentrifugalnya itu nanti sama dengan gaya sentripetal. Jadi biar tidak tergelincir atau tidak terlempar keluar, maka nanti syaratnya Fs itu sama dengan F gesek ini. Ya, Fs sama dengan F gesek, F statis maksimum, Fs maksimum. Karena tepat akan terlempar gitu aja biar mudah. Nah, jadi F sentripetal ini jadi ada saya gambarkan ya. Jadi Fs, F sentripetal atau sentrifugalnya nanti sama. Itu harus sama dengan gaya gesek yang dialami oleh orang tersebut. Nah, gaya sentripetal adalah M kalikan A sentripetal. Dan ini gaya gesek itu adalah koefisien gesek kalikan gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Kalau orangnya tersebut bergeraknya kan hanya kecenderungan geraknya hanya ke kiri atau ke kanan, jadi tidak ke atas. Jadi pada arah vertikal nanti ini sama N gitu ya. Jadi sigma F Y sama dengan 0, berarti sudah ada N ke atas min W ke bawah sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Gaya berat sama dengan M kalikan G. Nah, jadi untuk gaya sekarang percepatan sentripetalnya ini. AS ini ya, A sentripetal. Jadi ini masanya orang tersebut. Kemudian A sentripetal itu adalah MV kuadrat per R. Kemudian ini ada mu kalikan M kalikan G. Nah, M-nya bisa dihilangkan. Seperti ini. Kemudian V dalam gerak melingkar. Jadi dalam gerak melingkar ya. Gerak melingkar bahwa V itu sama dengan omega kalikan R. Kecepatan sudut kalikan jari-jarinya. Jadi ini nanti ada omega kalikan R kuadrat per R. Sama dengan mu kalikan G. Nah, berarti ini ada omega kuadrat R gitu ya. Dicoret dengan satu di bawah itu. Ini ada mu G sehingga R ini berarti adalah mu G per omega kuadrat. Ada nggak di situ? Ya ini E ya, mu G per omega kuadrat. Jawabannya adalah yang ini. Bisa diterima ya. Nanti kalau bingung ditanyakan aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di soal berikutnya. Ya. Ini siapa yang kelas 10 berarti Rahadatul, Yosi, sama Rehan. Belum dapat materi gerak melingkar ya. Mungkin kapan nanti kita agendakan untuk kelas 10 tambahan materi lagi gitu ya. Tambahan materi khusus untuk yang kelas 10 untuk mengejar materi. Ini gerak melingkar ini materi semester ini, tapi materi yang paling akhir. Ini ada gerak melingkar. Baik, kita lanjutkan. Soal yang ketiga ini sekarang. Soal yang ketiga. Oke, saya kopikan dulu. Nah, ini soal yang ketiga. Nah, tidak bisa utuh ya.
Oke, semoga terlihat ya dari layarnya masing-masing. Space-nya lebar ini soal ini. Dua benda dihubungkan dengan seutas tali pada katrol seperti pada gambar jika M1, nah ini ya, M1 4/5 M2. Nah ini jadi kata kuncinya ini, besaran yang diketahui perbandingannya M1 dan M2. Kemudian massa katrol dan massa tali diabaikan. Nah kalau massa katrol dan massa tali diabaikan, berarti ini licin, tidak ada rotasi. Sehingga nanti materi ini bukan materi dinamika rotasi, ini hanya Newton biasa gitu ya. Bukan yang dinamika rotasi materi kelas 11, bukan. Nah, pertanyaannya adalah maka tegangan tali 1, T1 itu berapa? Nah, baik. Jadi kita lihat M1 itu adalah 4/5 kali M2. Kira-kira besar mana antara M1 dan M2? Gitu ya. Jadi M1 adalah 0,8 dari M2. Nah, berarti dari situ kelihatan bahwa M1 itu lebih kecil dibandingkan dengan M2. Kalau M1 lebih kecil, maka gerakannya nanti, di sini kan ada gaya berat. W1, di sini ada W2. Jadi gerakannya ini ke atas, yang ini ke bawah. Dengan percepatan yang sama, A. Ya, karena katrolnya uh, licin. Massa tali diabaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menggunakan ini yang ditanyakan adalah tegangan tali ya, T1. Kita akan menggunakan ini T1 itu sama dengan T2. Kenapa kok seperti ini? Ada informasi ini, massa katrol diabaikan. Kalau diabaikan, nanti berarti licin. Maka tegangan katrol ini, tegangan tali pada sistem ini, T1 dan T2 itu sama, arahnya berlawanan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari T1 itu. Ya, jadi kita lihat dari sistem itu ada sigma F sama dengan M kalikan A. Ini hukum Newton ya. Hukum Newton yang kedua, sigma F. Kita mulai dari W2. Jadi W2 ini searah dengan A, maka plus. Kemudian min T2. T2 ini kan kita lihat dari sini arahnya ke sana ya, ke atas. Jadi menghambat dia itu. Kemudian ada lagi T1. T1 searah dengan A. Sebelah kiri itu berarti plus. Kemudian min W1. W1 min karena A-nya ke atas itu pada sisi kiri. Nah, ini sama dengan M kalikan A. Hati-hati, M-nya M siapa? M1 ditambah M2 karena kita mengamati sistem kedua-duanya gitu ya. Nah, karena T1 dan T2 sama, maka bagian ini hilang. Ini 0, lenyap ya. Sehingga tersisa W2 min W1 sama dengan M1 plus M2 kalikan A. Nah, ini. Nah, di sini M1, M2 kalikan G min M1 G sama dengan M1 plus M2 kalikan A. Jadi A ini adalah M1 plus M2 per M2 min M1. Oh, kebalik ya. Maaf, kebalik ini. Ini kebalik ya. Jadi ini ada M2 min M1 kalikan G per M1 plus M2. Baru kita masukkan nilai-nilainya. M2 dikurangi M1. M1 adalah 4/5 M2 per M1 tadi kan 4/5 M2 plus M2 kalikan G. Yang atas ini berarti 1/5 M2 per bawahnya ini adalah 9/5 berarti M2 G. Nah, M2-nya coret, hilang semua. M2-nya coret. Nah, ini sehingga percepatan sistem itu di A sama dengan berapa ini? 1/9 ya. Oh, kok 1/9? Keliru, 1/9. 1/9
G ini ya, 1/9 G. Nah, apakah ini sudah ketemu? Belum. Kita akan mencari T1 ya. Untuk mencari T1 berarti kita tinjau T1. Jadi kalau digambar seperti ini, sini ada W1, sini ada T1 tadi. Sesuai gambar itu ya, sesuai gambar yang tadi. Nah, A-nya ke atas. Nah, berarti di sini kita tuliskan sigma F1, hati-hati kalau namanya 1 ya, ini M-nya M1 ya. M1 A1. A1 ya sama dengan A itu. Nah, berarti di sini kalau kita melihat dari gambar T1 searah dengan A, berarti positif. Min W1 sama dengan M1A1. Ya. T1 kita cari, W1 adalah M1 kalikan G, ini M1, M1 kalikan A, A-nya sudah ketemu tadi, 1/9G, gitu ya, 1/9G. Nah, dari sini T1 sama dengan berapa ini? Berarti ada M1G per 9 ditambah M1G. Berarti ya ini sama saja dengan 10/9 M1G atau 10/9 W1. Nah, 10/9 W1. Nah, G-nya kan sudah diketahui di sini. Di soal ini diketahui G-nya adalah 9,83. Berarti kita tinggal masukkan aja. 10/9 kali 9,83 M1. Nah, kita hitung berapa ini. Berarti 98,3 dibagi 9. Sekitar 10 lebih ya. 98,3 dibagi 9. Jadi 10,9. Jadi ini adalah 10,92 M1. Nah, apakah ada di situ jawabannya? 10,9. Oke, berarti yang ini. Yang C. Oke. 10,9 M M1 ya, 10,9 M1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soal yang ketiga itu tadi. Kita lanjutkan untuk selanjutnya di soal yang keempat. Soal yang keempat. Sebentar, saya bukakan soal yang keempat. Oke, soal nomor 4 sekarang. Oh, ini teori ya, teori. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan nomor 4 ini. Perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran fisis berikut. Satu, massa benda, kemudian color yang diberikan pada benda, kemudian perubahan suhu benda, dan 4 macam benda. Mungkin bahan ya, jenis bahannya kelihatannya macam ini ya. Secara matematis, color yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda bermassa M sebesar delta T dirumuskan Q sama dengan MC delta T. Nah, ini sudah kenal semuanya, di SMP sudah mengenal ini ya. Faktor yang mempengaruhi kalor jenis. Faktor yang mempengaruhi kalor jenis C adalah, nah kalau jenis, ya ini 4 saja gitu ya. Kalor jenis C itu ada, ya benda jenis bahannya saja. Jadi ya cukup ini saja. Jadi C itu tidak dipengaruhi oleh massa, jelas. Walaupun kalau misalkan ini divariasi ya, misalkan ini divariasi, Q sama dengan MC
C delta T ini boleh secara matematis boleh C sama dengan I per M delta T. Loh ini berarti C dipengaruhi oleh I, kemudian dipengaruhi M, dan dipengaruhi oleh delta T. Ya, ini matematisnya, tapi secara fisis yang aslinya justru itu tergantung bendanya gitu ya. Jenis bendanya apa. Jadi misalkan kita airnya 1 kilo dan airnya 2 kilo, ya C-nya tetap sama, tidak berubah. Kalau jenisnya air ya tetap, kalau jenisnya air itu tidak berubah. Jadi misalkan besi 1 kilo dan 1 kuintal besi, ya sama saja. Jadi dia tidak dipengaruhi massa. Jadi massa itu tidak menyebabkan perubahan pada C. Jadi dia tergantung bahan itu terbuat dari apa sifatnya secara kimiawi sehingga dia memiliki sifat eh, apa namanya perlu apa ya daya serap kalor mungkin ya bisa dikatakan daya serap kalor yang diperlukan itu berapa untuk menaikkan suhu sebesar delta T. Jadi ini hanya 4 saja. Hati-hati jangan sampai terkecoh dengan persamaan itu ya. Matematisnya boleh seperti itu, divariasi seperti ini boleh. Ya, ini boleh saja, tapi ini tidak kemudian disimpulkan bahwa C bergantung pada I dan M dan delta T. Oke, itu yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima. Wah, ini soal kelima ini perlu ruang yang luas ini. Oke. Ini soalnya sangat perlu ruang banyak. Oke, saya nomor 5 ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar di atas tadi dari 3 macam bangun, yaitu garis dengan panjang A, kemudian persegi dengan luas BC, ya, jadi panjang sisinya adalah B dan C, sehingga luasnya B kalikan C. Dan kemudian ada lingkaran memiliki jari-jari horizontal D1 dan jari-jari vertikalnya adalah D2. Lingkaran jari-jarinya elips itu ya. D1 dan D2 sama atau tidak kita belum tahu. Dengan A, B, C, D1 dan D2 adalah sama dengan LO sama semua ya. Berarti D1 dan D2 itu sama, itu lingkaran. Apabila diukur dari kerangka acuan diam, kerangka acuannya berarti yang sumber koordinat ini. Jadi ini titik acuan itu berarti ini adalah pengamat ini ya. Ini sebagai pengamat atau kerangka acuan. Oke. Dari kerangka acuan yang diam, jika ketiga bangun tersebut dilihat dari acuan benda yang melaju dengan kecepatan, nah ini materi tentang relativitas, ini yang kelas 12 pun belum diajarkan ini ya, semester depan, yang kelas 12. Jadi di teori relativitas itu nanti, ini ya sebentar, searah sumbu X positif, jadi pergerakannya ke sana. Jadi dalam ini ada teori relativitasnya Einstein, TRK, teori relativitas khusus. Nah, pada teori relativitas khusus itu nanti kita akan membahas tentang yang ada yang namanya kontraksi panjang. Kontraksi panjang. Jadi ada pemendekan panjang benda dilihat dari pengamat yang bergerak, ya. Pengamat yang bergerak relatif terhadap benda itu. Nah, besarnya, jadi panjangnya itu sama dengan panjang awal dikalikan dengan 1 ya. Sebentar. Ini adalah sebentar, berarti ada kecepatannya 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah ini ya, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah ini ada kontraksi
panjang gitu ya, dengan V kecepatan benda, kemudian C itu kecepatan cahaya. Nah, bagian mana yang mengalami kontraksi panjang? Ya, kontraksi panjang itu hanya pada arah ini ya. Yang mengalami kontraksi panjang ini hanya pada arah yang sejajar. Arah yang sejajar gerak. Jadi misalkan ini pengamat ya, ada orang bergerak diam di bumi, kemudian mengamati ada persegi seperti ini, bergerak ke sana dengan kecepatan V mendekati kecepatan cahaya. Maka menurut orang yang ada di bumi ini, dia gambar bentuknya sudah tidak persegi lagi, tapi arah yang mendatar ini, misalkan ini BC tadi, maka ini kan tampak menurut orang ini memendek B-nya. Jadi C-nya tetap, karena C-nya kan tegak lurus ya terhadap V, maka itu tetap, tapi yang ini B-nya memendek. Nah, seperti ini. Jadi yang menurut orang yang diam ini, itu menjadi ini. C ini misalkan B aksen, jadi memendek. Kalau gerakannya ke atas, maka nanti yang memendek yang C-nya, B-nya tetap. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi yang mengalami pemendekan, itu nanti adalah yang arah sejajar dengan gerak. Nah, kalau kita lihat di sini, benda ini melaju pada arah sumbu X ini. Pada sumbu X positif ini melajunya. Ya. Maka A ini kan tegak lurus dengan X, maka dia tetap. Jadi A-nya tetap ini ya. Kemudian untuk yang ini, benda kedua, yang C-nya tetap, tapi yang B-nya ini memendek. Ini kan sejajar dengan B, ini kan sejajar dengan X positif itu ya. Maka ini yang memendek, sehingga B-nya nanti ada kita peroleh ininya. Jadi saya gambar di sini aja. Gambarkan di sini. Oke. Jadi ini gambar sistem koordinat ini sebagai pengamat ya, di sini benar orang gitu ya. Nanti digambarkan sebagai pengamat itu sebagai sistem koordinat. Ini Y, ini Z. Oh, aneh ya ini. Oh, ini akhirnya Y-nya negatif ini. Y-nya Y negatif kalau seperti ini. Baik. Ini berarti yang A tadi. Yang A tetap karena dia tegak lurus dengan kecepatannya ke sana ya, V-nya. Kita tetap. Jadi ini A tetap. Kemudian yang gambar persegi tadi, nanti yang memendek yang B-nya. Yang C-nya tetap, karena C-nya tegak lurus. Ini ya. Nah, C-nya tetap. Kita akan mencari B aksen. Berapakah B aksen? Jadi B aksen sama dengan B, panjang mula-mula, dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi B dikalikan akar 1 min. V-nya tadi itu adalah akar 5 per 3. Jadi akar 5 dikuadratkan jadi 5 per 9 ya. Per C kuadrat, ini C kuadrat. Nah ini, karena di situ kan V-nya tadi ini. Nah ini ya. Akar 5 per 3C. Akar 5 per 3C. Nah berarti ini ada B akar 1 min 5 per 9. Berarti B kalikan akar 4 per 9. Berarti ini adalah B 2 per 3 atau 2 per 3 B. Nah, jadi B aksen menjadi sekian ini, lebih pendek daripada B. Kemudian untuk yang lingkaran, itu nanti menjadi ini, jari-jarinya yang arah vertikal tetap, tapi yang arah horizontal memendek. Jadi bentuknya menjadi memipih. Ini tetap di berapa tadi ya? Namanya di 2, nggak salah. Ya, di 2, di satunya yang memendek. Di satu ini kan sejajar dengan, dia satu aksen, sejajar dengan ini, sejajar dengan V. Ya, jadi D1 aksen itu sama dengan D1 dikalikan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, yang dalam akar ini sudah sama. Ketemunya nanti ini ya. 2 per 3. Jadi ini langsung aja. D1 kalikan 2 per 3. Jadi atau bisa disebut 2 per 3 D1. Jadi kalau kita pilih, oh sebentar, mana tadi? Ya ini ya.
Jadi untuk bangun satu tetap L. Nah, panjangnya L. Oke. Kemudian berarti ini tetap, ini betul, ini betul. Kemudian B dan C, B-nya tetap. B-nya tetap. Oke, ini betul. Oh, C-nya yang tetap ya. C-nya tetap betul, tapi B-nya yang berubah. B-nya berubahnya menjadi 2/3 ini. Ini yang betul. Nah, jadi yang E salah, ini salah ya. Itu salah. Yang ini jelas salah ini. Ini salah, salah, salah. Sekarang yang kita cek yang ini. D1 yang memendek menjadi 2/3 tadi. D2-nya tetap. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, ini ya. Ini materi kelas 12 semester 6 ini. Jadi yang Anita ini belum dapat juga materi ini ya. Kelas 12 nanti semester depan. Tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa segera diselesaikan ini. Oke, itu ya. Jadi itu adalah teori relativitas khusus teorinya Einstein. Jadi setiap benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka benda itu akan mengalami kontraksi panjang. Ini panjangnya menyusut. Kemudian ada lagi dilatasi waktu. Ada dilatasi waktu, berarti waktunya nanti ada perubahan, ya, ada waktu diam dan waktu bergerak. Kemudian ada lagi masa relativistik, jadi masanya menjadi seolah menjadi terasa lebih besar gitu ya. Waktunya nanti juga waktunya menjadi lebih lama. Oke. Nah, sehingga nanti ada yang namanya paradok kembar. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Tadi soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Nah, ini kapasitor. Oke, ini soal kapasitor. Ini sudah diajarkan ini materi kelas 12 ya. Materi kelas 12 kapasitor. Nah, perlu diketahui untuk kapasitor nanti ada beberapa persamaan. Jadi ada muatan V sama dengan kapasitansi kapasitor kalikan tegangan pada kapasitor itu. Kemudian kalau kapasitor rangkaian seri, ya rangkaian seri berarti apa? Kalau seri itu nanti yang sama adalah muatannya, ya. Kalau seri itu yang sama muatannya. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ini ya. Q1 sama dengan Q3. Tapi V1-nya, jadi V total, ini sama dengan V total. Ini sama dengan V total ya. Tapi kalau tegangannya, V total sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Sehingga V itu adalah Q1 per C total ya ini. Total per C total sama dengan Q1 per C1 plus Q2 per C2 plus Q3 per C3. Nah, karena C-nya semuanya sama, berarti ini Q-nya sama, ini coret. Jadi kalau misalkan nanti menemukan kapasitor di rangkai seri, untuk mencari rangkaian penggantinya adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2, 1/C3, dan seterusnya ya. Berbalik dengan resistor. Resistor ini kan paralel. Nah, nanti kalau paralel itu bagaimana? Paralel berarti balikannya. Kalau paralel itu yang sama adalah tegangannya. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sehingga V total itu nanti ya V1 plus V2 plus V3. Nah, V itu kan C total, V total plus sama dengan ya C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Nah, sehingga karena V-nya semuanya sama, ini tinggal C paralel, itu ya tinggal tambahkan aja C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya sebanyak N misalkan. Oke, sekarang ini kita akan mencari besar muatan pada C5.
C5 berarti di sini. Kapasitansinya 6 farad. Oke, 6 farad. Tegangan total itu adalah oh ini, tegangan total ini adalah 12 volt, gitu ya. Nah, berarti kita akan mencari dulu penggantinya total ini. Jadi ini bagian ini di seri dulu. Ini seri. Kemudian ini nanti di seri. Setelah itu di paralel ya. Setelah itu nanti di paralel. Hasilnya nanti ini di paralel. Nah, hasil paralelnya ini nanti di seri. Seri dengan ini. Hasil paralelnya di seri dengan ini. Nah, itu urutan pengerjaannya gitu ya. Nah, jadi kita cek di sini 6 dan 3. Jadi seri yang pertama ya, seri yang pertama seper CS1. Jadi yang ini, C2 dan C3. Sama dengan seper C2 plus seper C3, berarti itu adalah seper 6 plus seper 3. Berarti ini adalah 6, 3. Berarti CS1 ini adalah 2 farad. Oke. Kemudian yang seri yang kedua antara C4 dan C5. C4 dan C5 itu 6 dan 12. Berarti seper CS2 seper C4 ditambah seper C5. Berarti ini ada seper 12 ditambah seper 6. Ini 12, berarti ini 3, sehingga CS2 ini adalah 4 farad. Nah, kemudian ini paralel antara CS1 dan CS2. CP1 berarti ya tadi berapa ya? 2 ya. 2 dan 4. Berarti ini 2 ditambah 4. 6. Nah, baru kemudian ini diseri dengan C1, C16. CS3 berarti seper ya, seper CS3 sama dengan seper berapa tadi? Oh, 6 dan 6. Nah, berarti seper 6 ditambah seper 6. 2 per 6 berarti CS3 sama dengan 3 farad. Oke. Jadi kalau misalkan digambarkan ini tadi adalah C1 ya, ini C berapa? CP1. Oke. C1 dan CP1 ini kan seri. Kalau seri itu yang sama adalah muatannya ya. Jadi kita mencari aja Hi1 sama dengan Hi berapa? Hi P1 ya. Sama dengan Hi total. Hi totalnya berapa? Ya berarti C kalikan V. C totalnya adalah 3 farad kalikan V. V-nya 12. Oh, sebentar, saya hapus. Ini C-nya, tadi berapa? Betul 12 ya voltnya. Oke, jadi ini adalah C total. C total berarti ini, 3 ini ya. Kalikan V-nya 12. Nah, berarti ini adalah 3 kali 12. 36 kulom. Nah, padahal Hi P1 juga sama. Nah, jadi muatan di bagian ini sama. Nah, muatan itu sama. Ya. Muatan itu sama. Nah, kemudian kita uraikan lagi ini. Agak panjang memang. Jadi kalau digambarkan lagi, sekarang dipecah. Dikembalikan lagi. Tadi digabung, sekarang dikembalikan lagi. Ini C1, ini adalah CS1, ini CS2. Nah, untuk CS1 dan CS2, karena ini kan paralel. Nah, paralel berarti yang sama tegangannya. Ya. Muatan totalnya itu adalah 36 itu tadi.
Berarti berlaku ini. Hi P1 sama dengan Hi S1 plus Hi S2. Yang seri 1 dan seri 2. Berarti Hi P tadi kan sudah ketemu 36. Kemudian Hi S berarti kan CS1 kalikan V1. VS1 ya. VS1. Kemudian CS2 ini VS2. Nah, tegangannya sama ini ya. Jadi sebentar, kok aneh. Tegangannya sudah ketemu. C-nya ketemu. Oh, alah ya. Kita kan kalau itu mencari aja tegangannya. VS1 dan VS2. Oh, VS-nya sama ya. Sebentar. Ini saya ganti dulu. Ini sudah seri. Seri ini berarti muatannya sama. Jadi total itu sama. Sekarang kita akan mencari berapa tegangan pada CP itu. CP itu berarti tegangannya, ya berarti kita pada, ini ya mencari tegangan pada CP ini. Jadi Hi P1 sama dengan CP1 kalikan V P1. Hi-nya kan 36. CP1 kan sudah ketemu 6. Jadi VP1 sama dengan 6. Sama dengan 6 volt. Berarti tegangan di sini, tegangan di bagian ini, itu adalah 6 volt. Padahal CS2 itu kan terdiri dari dari dua kapasitor ini, ya, dari dua kapasitor itu, C4 dan C5. C4 dan C5. Jadi sehingga kemudian kita akan mencari berarti Hi S2 sama dengan CS2 kalikan VS2. Nah, VS2 sama dengan VP ini sama dengan VS2 juga sama ya. Hi S2. Hi S2 itu akan kita cari. Jadi nanti kan sama karena seri tadi ya. Ini kan CS2 itu seri. CS2 berarti sama CS2. CS2 sudah ketemu. CS2 tadi 4. VS2. V di sini 6. Berarti ini 24 Coulomb. Nah, padahal HS2 tadi kan terdiri dari Hi4 dan Hi5. Berarti Hi5 sama dengan 24 Coulomb. Nah, yang ditanyakan Hi5. Di C5 ini. Jadi 24 Coulomb. Itu ya, 24 Coulomb. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lihat dulu nomor selanjutnya. Nah, satu soal lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Kalau tidak terselesaikan ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini ya, belajar. Soalnya berbahasa Inggris ya. Jadi nanti harus ini berlatih soal bahasa Inggris. Adi want to drag ini ya, dia ini ya. Adi ingin menarik ini 45 kg ini, beban yang ditarik di belakang ini ada 45 kg dengan mobil atau kendaraan saljunya pada ini ya, kemiringan 25 derajat. Koefisien gesek kinetik ya antara ini
kereta belakang ini dengan salju itu adalah 0,06. Jika keretanya dipercepat 2,4, jadi ini ya, mendaki ke atas, percepatannya 2,4, berapakah besarnya gaya tarik yang diberikan oleh ini, yang diberikan motor ini kepada ini. Jadi kita melihatnya dari kereta yang di bawah ini, di belakang. Jadi dia memiliki gaya berat, ini W, kemudian ada gaya normal. Nah ini harus tertib menggambarkannya ya. Semuanya harus digambarkan dengan lengkap. Lurus itu, ini N, kemudian ini ada gaya tarik. Ada gaya tarik ya. Gaya tariknya ini, kita akan cari F ini. F, kemudian ada gaya gesek. Gaya geseknya ke sana. Kita mencari F ini, berapakah gaya tariknya ini, gitu ya. Kemudian ini dipercepat, sistem ini dipercepat. Sistem ini dipercepat dengan percepatannya adalah ini 2,4. 2,4. Oke. Sekarang yang W ini sana, berarti sini. Nah, ini menguraikan ya. Untuk menguraikan gaya, ini ada W, berarti kalau di 25, maka di sini juga 25. Sehingga di sini ada W cos 25. Wah, nah ini cos 25-nya tidak diketahui ya. W sin 25. Oke. Nah, kemudian kita akan meninjau di sini. Acuannya adalah ini sumbu X, sini sumbu Y. Nah, pada sumbu Y itu nanti dalam keadaan diam. Dikatakan diam karena ini tidak tenggelam ke dalam salju, gitu ya. Maka nanti ada tinjau sumbu Y, sistem dalam keadaan diam, berarti di situ ada sigma F Y sama dengan 0, berarti ada N min WY sama dengan 0, berarti ada N sama dengan WY. Nah, WY itu adalah W kalikan cos 25. Ini yang nilainya nggak diketahui, cos 25, karena bukan istimewa ya padahal ini ya. Kemudian, oke, ini sekian. Nah, sekarang kita akan meninjau pada arah sumbu X. Tinjau sumbu X. Sumbu X berarti ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Ada siapa? Ada F, ada min F kecil, kemudian min lagi W sin 25 sama dengan M kalikan A. Ini ya. F-nya akan kita cari. Nah, saya lanjutkan di halaman selanjutnya aja. Jadi ada F min F sama min W sin 25 sama dengan M kalikan A. Mi F-nya dicari, gaya geseknya ini adalah mu kalikan N min W sin 25 sama dengan M kalikan A. Jadi ini ada F, mu, N itu sama dengan W cos 25 min W sin 25 sama dengan M kalikan A. Jadi F dia sama dengan MA ditambah mu kalikan W cos 25 ditambah W sin 25. MA berarti 45 dikalikan 2,4 ditambah 0,06 kalikan W itu adalah 45 dikali G-nya berapa di sini ya. G-nya sebentar, G-nya tidak diketahui ya. Pakai 10 atau 9,8. Sebentar, kita melihat di tabelnya. Oke, di tabel yang diketahui di soal ini, standarnya adalah 9,806. Ya, 9,8 ini aja ya. Jadi di soal ini di bagian depan sudah dituliskan G-nya 9,8. Nah, berarti pakai 9,8 kali 9,8 dikali cos 25 ditambah ini 45 kalikan 9,8 sin 25. Oke, sekarang kita akan mencari cos sama sinnya ini. Cos dan sin.
Oke. Sin 25 0,4226. Ya, sudah. Berarti ini hitung aja sekalian ya. Saya hitung dulu. 45 kali 2,4 108 ditambah ini ada cos 25 kali 0,06 kali 45 kali 9,8. Nah, ini adalah 23,98 ditambah itu sin 25 dikali 45 dikali 9,8. Ini 108,37. 186 ya, 37. Sekarang ini tinggal dijumlahkan. Ada 108 ditambah, ini angkanya jelek-jelek ya. 0,98 ditambah lagi 186,37. Nah, ini hasilnya 318,35 Newton. Ini adalah gaya tarik yang diberikan motor salju itu. 318 ya, berarti yang C. Oke, jadi yang C ini ya. Oke, baik, untuk hari ini sementara itu dulu ya. Kita akan lanjutkan ya, nanti saya kabari lagi. Berarti kalau besok bisanya ya sore lagi ya. Kalau besok biasanya sore, ya insya Allah mungkin besok sore ya. Jadi sementara itu dulu ya. Saya akhiri sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirimkan file PDF-nya.